Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana. Sebelum melakukan presentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Adita Devi, yang kedua Rindu Riani, yang ketiga Zulfahmi, yang keempat Mustika Anggraini, yang kelima Hafizah Ristiani. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan dalam perspektif hukum pidana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Penegakan hukum lingkungan itu tidak ditujukan kepada si pelaku, perusak, pencemaran lingkungan, tetapi juga ditujukan untuk memberikan pencegahan agar tidak terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan di sekitar kita. Nah, penegakan hukum lingkungan itu sendiri bersifat represif dan juga bersifat preventif. Apa itu represif? Represif adalah ketika telah terjadi sebuah perbuatan yang telah merusak lingkungan atau telah mencemari lingkungan, maka diberikan sanksi agar membuat efek jerah dan tidak terjadi kembali perbuatan tersebut. Nah, selanjutnya apa itu yang bersifat preventif? Preventif di sini adalah pencegahan. Jadi sebelum adanya perbuatan tersebut, maka dilakukan pencegahan seperti memberikan sosialisasi dampak-dampak apa yang akan terjadi ketika telah melakukan perbuatan yang dapat mencemari lingkungan di sekitar kita. Baiklah, selanjutnya adalah penegakan hukum lingkungan dalam perspektif hukum pidana. Ini memuat 3 unsur pokok. Yang pertama adalah perumusan tindak pidana, yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga adalah sanksi. Apa itu perumusan tindak pidana? Perumusan tindak pidana adalah penentuan ketika seseorang telah melakukan sebuah perbuatan di mana perbuatan tersebut memiliki unsur kesalahan atau perbuatan tersebut memiliki unsur-unsur yang dilarang dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah menentukan apakah seseorang ini dapat dipidana atau tidak. Dan yang ketiga adalah sanksi. Sanksi ini merupakan hukuman ketika seseorang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana, dan sanksi ini dapat memberikan efek jerah kepada si pelaku tadi agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan pengembangan dan revisi terhadap rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 dan 1997. Dalam UU PLH memuat rumusan ketentuan pidana yang bersifat delik material dan delik formil. Delik material adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. Sedangkan delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. UU PLH juga memuat aturan sanksi minimal dan sanksi maksimal dengan tujuan untuk membatasi diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Rumusan delik material Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dapat ditemukan dalam pasal 98 ayat 1 dan pasal 99 ayat 1, di mana Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini membedakan delik material atas dasar kesalahan pelaku, yaitu kesengajaan sebagaimana tercantum dalam pasal 98 ayat 1 dan kelalaian dalam pasal 99 ayat 1. Selain itu, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengenal delik material dengan 2 kategori pemberatan, yaitu pertama, pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia. Yang kedua, pemberatan berupa mengakibatkan orang luka berat atau mati. UU PLH juga memuat delik material yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Dirumuskan dalam ketentuan pasal 112 UU PLH yang berbunyi, setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan
perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Pertanggungjawaban pidana badan usaha. Dalam UU PLH dijelaskan pertanggungjawaban badan usaha dirumuskan dalam pasal 116 hingga pasal 119. Dari rumusan pasal 116 dan pasal 118 UU PLH dapat diketahui bahwa ada 3 pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman. Yang pertama, badan usaha itu sendiri. Yang kedua, orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana. Yang ketiga, pengurus atau pimpinan badan usaha. Jika badan usaha terbukti melakukan tindak pidana lingkungan, jenis-jenis hukuman terhadap badan usaha disebut sebagai pasal 119 yang berbunyi, selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan atas tata tertib berupa A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, B. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan, C. Perbaikan akibat tindak pidana, D. Perwajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Menurut sejarah bahasa, terdapat 5 unsur dalam peradilan. Yang pertama, adanya aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan. Dan yang kedua, adanya suatu sengketa hukum yang konkret. Dan yang ketiga, adanya sekurang-kurangnya 2 pihak. Dan yang keempat, adanya badan peralihan yang berwenang untuk memutus sengketa. Dan yang terakhir, adanya hukum formal dalam rangka menerapkan dan menemukan hukum. Unsur-unsur peradilan disesuaikan dengan kebutuhan dalam peradilan lingkungan hidup. Kebutuhan peradilan lingkungan hidup adalah terciptanya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Maksudnya, unsur-unsur dalam peradilan lingkungan hidup perlu memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri, guna mewujudkan adanya keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam perlindungan lingkungan hidup, yang hendak dilindungi bukan hanya manusia itu sendiri, tetapi non-manusia juga. Dan apabila unsur-unsur peradilan dalam peradilan lingkungan hidup tidak berorientasi dengan lingkungan hidup, maka hal ini merupakan kelemahan dalam peradilan lingkungan hidup. Dan kelemahan unsur-unsur peradilan akan berpengaruh terhadap hakim. Pertanggungjawaban pidana badan usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban badan usaha dirumuskan pada pasal 116, pasal 119, pasal 116 Undang-Undang PLH memuat kriteria bagi lainnya pertanggungjawaban badan usaha, siapa-siapa saja yang harus bertanggung jawab. Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan pasal 118 Undang-Undang PLH yang menyatakan terhadap tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 116 ayat 1 huruf A, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus berwenang mewakili dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku fungsional. Dengan demikian, dari rumusan pasal 116 dan pasal 1 Undang-Undang PLH dapat diketahui bahwasannya ada 3 pihak yang ditentukan dalam hukum, yaitu yang pertama badan usaha itu sendiri, dan kemudian yang kedua orang-orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, dan yang ketiga pengurus atau pimpinan badan usaha. Jika badan usaha terbukti melakukan tindak pidana lingkungan, jenis-jenis hukuman
terhadap badan usaha disebut dalam pasal 119 Undang-Undang PLH, yaitu poin A, perampasan keuntungan dan diperoleh dari tindak pidana. Poin B, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha. Poin C, perbaikan akibat tindak pidana. Poin D, kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak. Dan poin E, penempatan perusahaan di bawah pengumpulan paling lama 3 tahun.